Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman Afif dalam Afdal Fit Channel. Pada video kali ini saya mengangkat tema yang berbeda, yaitu Brosi, obrolan seputar informasi, edukasi, dan inspirasi. Ya, di sini saya sudah bersama seorang narasumber. Dia adalah seorang konselor adiksi. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dekat tentang seputaran apa itu konselor adiksi dan apa itu rehabilitasi. Ya, Mbak Reni, ini Mbak atau Kakak? Apa aja juga boleh. Oke, kita panggil Kak Reni aja ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, by the way, ini adalah seorang mahasiswa yang lulusan terbaik di perguruan tingginya ya, begitu tidak? Lihat senyumnya itu kayaknya dia adalah memang benar-benar seorang lulusan terbaik di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan. Kak, benar ya? Kakak itu adalah seorang konselor adiksi. Ya, saya profesinya sebagai konselor adiksi. Terus apa sih bedanya konselor adiksi dan konselor biasa itu kan? Bedanya itu adalah pada penanganan masalahnya. Jadi kayak gini sebenarnya. Konselor itu adalah orang yang memberikan konseling. Nah, adiksi itu adalah hal yang membuat orang ketagihan dan kecanduan. Nah, jadi konselor adiksi itu adalah orang yang memberikan konseling untuk menangani para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Nah, konselor adiksi ini sangat erat kaitannya dengan rehabilitasi. Yeah. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang rehabilitasi, Kak, katanya ada beberapa membahas tentang kata-kata rehabilitasi, Kak. Apa sih sebenarnya arti dari rehabilitasi itu, Kak? Mungkin bisa berbagi infosnya sedikit. Oke. Baik sekali. Video kali ini sepertinya bisa merubah perspektif masyarakat. Iya, benar sekali. Karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat beranggapan bahwa rehabilitasi itu adalah hal yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan jika dilakukan. Kebanyakan mereka menganggap bahwa rehabilitasi itu sama sepertinya ketika di penjara, mereka dirampas kebebasannya. Mereka takut gitu ya? Ya, mereka takut tidak bisa berinteraksi lagi dengan lingkungan sekitarnya. Padahal sebenarnya rehabilitasi itu kegiatannya hampir sama dengan kegiatan mereka ketika di rumah. Hanya saja kegiatannya itu sudah terjadwal sesuai dan terprogram sesuai dengan lembaga yang melakukan rehabilitasi tersebut. Sama ya, kayak misalkan sebuah pelatihan gitu ya, pelatihan. Rehabilitasi itu adalah proses refungsionalisasi. Artinya apa? Membuat fungsi sosialnya itu kembali seperti semula sewaktu dia belum terpengaruh oleh narkoba. Rehabilitasi itu ada dua jenis. Yang pertama rehabilitasi sosial, yang kedua rehabilitasi medis. Nah, di sini kita hanya akan membahas tentang rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial itu ada dua jenis lagi. Nah, dua lagi dia. Satu, rehabilitasi rawat jalan, dan yang kedua ada rehabilitasi rawat inap. Nah, ini gimana cara menentukan mereka itu harus ikut rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap? Dengan melakukan asesmen. Tujuan asesmen ini adalah untuk mengetahui tingkat keparahan atau kecanduan dari si klien atau residen. Seperti itu. Misalnya, kalau dia di kategorinya itu ada ringan, sedang, sama berat. Kalau dia ringan, dia bisa rawat jalan. Kalau dia kategori sedang sama berat, itu dianjurkan untuk rawat inap. Seperti itu. Bicara tentang rehabilitasi itu juga, Kak, bagaimana sih proses kegiatan rehabilitasi, dan adakah sih kayak kegiatan-kegiatan atau kegiatan jadwal yang terstruktur dalam kegiatan rehabilitasi? Oke. Untuk proses kegiatannya sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali ya buat yang pecandu atau dikatakan korban narkoba. Gini, kalau di rawat jalan kegiatannya itu dia tidak perlu inap. Dia bisa datang ke lembaga ataupun konselor yang mengunjungi dia ke rumah. Nah, kegiatannya itu terdiri dari
sebelum mereka ikut rehab itu otomatis mereka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dong, mengisi form segala macam, terus harus melakukan tes urin dilihat positif atau negatif. Habis itu nanti diadakan asesmen ya? Iya, asesmen itu untuk mengetahui tingkat keparahan kecanduan. Jadi dari asesmen itu kita bisa mengetahui apa saja keluhan-keluhan mereka. Ya benar, dari asesmen itu kita tahu dia pakai narkoba jenis apa, terus kenapa dia bisa terjerumus pakai narkoba, masalah-masalah apa aja yang dia alami sehingga bisa mengonsumsi gitu. Biasanya sih narkoba jenis apa saja sih yang pernah ditangani oleh Kak Reni? Oke. Kalau jenis narkoba sih masing-masing klien itu kan banyak yang pakai jenisnya ya. Tapi rata-rata sih kalau di Bangka Belitung ini mereka banyak yang konsumsi sabu-sabu. Mereka ganja, bahkan anak-anak usia sekolah itu sudah ada yang ngelinting ganja dan tahu sama itu bunga kecubung. Bunga kecubung? Ya. Gimana itu? Itu bunga kecubung itu efeknya itu bisa berdampak luar biasa. Mereka seperti orang yang gimana ya ngomonginnya, yang berhalusinasi gitu. Ya, mereka tergantung dari bawaan mereka. Ketika mereka bawaannya have fun, ya mereka bakal senyum-senyum terus, mereka ketawa terus. Teman ketika mereka moodnya lagi nggak bagus, maunya marah-marah. Bahkan klien saya pernah kemarin itu anak sekolah kelas 3 SMP, dia sampai pingsan, nggak sadarkan diri, tergeletak di tengah jalan dan ditemui orang tuanya, nggak bangun-bangun sampai dari malam sampai ke siang baru bangun. Itu efek dari kecubung. Nah, balik lagi ke rawat jalan tadi. Nah, selesai itu kan kita tahu asesmen nih, dia berarti udah tahu pakai apa, jenis apa, masalahnya apa. Baru mereka mulai mengikuti namanya konseling. Ya, konselingnya itu kayak pertama kita menggali informasi gitu, informasi mereka lebih detail lagi, kenapa sih bisa pakai itu, kenapa sih, apa sih penyebabnya, terus kita kasih motivasi, kita kasih edukasi, kita kasih kayak semacam wawasan baru lah buat mereka yang bisa merubah sifat dan pola pikir mereka itu menjadi lebih baik lagi. Itu dilakukan selama 10 kali konseling. Nah, setelah tadi kan asesmen 1 nih, asesmen 1, asesmen itu 2 kali. Nanti setelah 10 kali konseling ada lagi asesmen kedua. Nah, asesmen kedua ini kita menilai keberhasilan program. Nah, habis itu selesai itu ada juga namanya home visit, kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah itu selama 3 kali kan, kalau wajarnya 3 bulan, berarti 1 bulan sekali. Nah, kalau di rawat inap itu sebenarnya hampir sama dengan kegiatan yang ada di rawat jalan, hanya saja mereka stay 24 jam di facility. Facility itu kalau kebanyakan Grab itu di sini selama 4 bulan. Nah, jadwalnya itu sudah tersusun dari Senin sampai Minggu, dari mulai mereka bangun tidur sampai dengan mereka tidur kembali, itu tersusun. Dan biasanya ini yang digunakan itu adalah metode TC. TC itu adalah singkatan dari Therapeutic Community. Therapeutic Community itu terapi kelompok. Jadi mereka yang sama-sama mantan atau pemakai atau pecandu, korban itu kumpul di sana bersama-sama, dibimbing oleh konselornya masing-masing, menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi sama-sama saling membantu agar terlepas dari pengaruh bahaya nazar. Bentar. Tetapi di situ tadi Kak Reni mengatakan kalau semua pecandu atau korban itu digabungkan menjadi satu. Apakah mereka tidak saling mempengaruhi gitu? No, kan di sana kan sudah ada jadwalnya. Misalnya jam 4.30 mereka sholat subuh. Terus nanti sekitar jam pagi sarapan, habis sarapan mereka morning meeting, habis itu mereka terapi, terus kegiatan-kegiatan edukasi yang buat merubah perilaku mereka. Kan kalau TC ini dia menganut teori behavioral, jadi dia merubah perilaku. Di sana ada kalau TC itu dia ada penerapan penghargaan sama hukuman. Jadi kalau mereka yang semangat, progresnya bagus akan dikasih penghargaan seperti reward, kayak misalnya ya semacam buat mereka merasa dihargain gitu. Kalau ketika mereka ngelakuin kesalahan, ya mereka harus dapat sanksi hukuman, entah itu dari
dari rekan-rekan mereka sesama yang rehab, bisa dari konselor juga, bahkan bisa dari semuanya seperti itu. Nah dari situ mereka diajarkan untuk melaksanakan fungsinya semaksimal mungkin, agar ketika selesai rehab mereka bisa berinteraksi dengan baik dan diterima oleh masyarakat, serta kalau di lembaga rehab itu juga selesai rehab itu namanya kegiatan pasca rehab. Ternyata pekerjaan ini sangat menantang sebenarnya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang materi seputar rehabilitasi atau kegiatannya, ada nggak sih Kak suka dan duka selama Kakak bekerja sebagai seorang konselor adiksi? Mungkin bisa lagi bagi sedikit. Suka dan duka, oke. Kayaknya sih karena saya tipikalnya orang yang suka berinteraksi dengan banyak orang ya. Jadi saya senang aja gitu ketika saya bisa membantu klien di banyak menyelesaikan permasalahannya. Itu kayak ada kepuasan tersendiri bagi saya. Wah, target saya berhasil nih. Saya bisa merubah satu generasi penerus bangsa nih yang dulunya terpuruk, sekarang bisa menata kembali hidupnya. Karena kan itu bisa menjadi ladang pahala saya nantinya gitu. Kalau duka mungkin bukan ke duka kali ya Pak, lebih ke kendala kayak kendala ya, kendala. Apa saja tuh kendalanya selama yang Kak Reni bekerja? Oke, kendalanya ya gini, saya kan seorang perempuan. Ya betul. Dan rata-rata klien saya itu mayoritasnya adalah laki-laki. Apalagi usia saya masih usia yang ya masih bisa bilang usia untuk bermain, have fun. Terkadang saya tidak punya cukup waktu untuk liburan gitu. Dan misalnya ketika hari libur nih, ataupun bahkan tengah malam, tengah malam kalau dari pihak lembaga ataupun pihak Polres, Polda yang menghubungin kita untuk menjemput klien, kita harus siap. Ya kendalanya paling ya kadang masih ngantuk, mood lagi berantakan. Jadi Kakak pernah ya, misal ketika tengah malam nih contohnya, ketika tengah malam, terus Kakak ditelepon, terus Kakak harus pergi gitu? Ya wajib, kan itu adalah konsekuensinya. Kita harus siap kerja penuh waktu, bukan paruh waktu, penuh waktu. Ya kalau misal ditelepon harus standby. Untuk hari liburnya gimana? Sebenarnya kita itu kalau misal sebenarnya kita tuh libur hari Minggu, hari Minggu hanya saja karena jika ada yang rawat inap kita gantian gitu. Oh, berarti mereka ada yang piket gitu ya? Ya ada yang piket lah gitu. Tapi sebenarnya Sabtu Minggu itu harinya free buat si klien. Sabtu Minggu itu mereka kalau malam Minggu ada Saturday activity, mereka mengekspresikan ekspresi mereka, bisa nyanyi, bisa bergitar, bisa nonton drama segala macam. Itu berarti semacam kayak sebuah hiburan ya, gitu ya? Bentuk sebuah konser atau gimana? Ya itu mereka mau nyanyi, kita ada misalnya studio bandnya. Terus misalnya mereka mau nonton, ada TV-nya, kita pakai itu yang buat nonton YouTube sekalian. Terus misalnya dalam itu kan 4 bulan nih, 2 bulan sekali kita outingnya ke pantai, ke bioskop, rekreasi buat mereka. Nah itu tuh ketika itu tuh outing itu bukannya membuat kita have fun, sebenarnya para konselor deg-degan. Karena mereka kan dibawa keluar nih, kesempatan dong mereka yang baru ikut rehab. Aduh gimana caranya biar bisa kabur, aduh gimana nih biar bisa balik lagi ke rumah, kan seperti itu buat kita aduh harus ekstra nih ya gitu. Ngomong-ngomong tentang korban penyalahgunaan nafza atau penyalahgunaan narkoba, ada nggak sih Kak lembaga yang wajib atau sebuah instansi yang wajib kita hubungi kalau saja ada keluarga atau saudara kita yang terkena atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba? Mungkin kalau narkoba masyarakat tuh udah biasa denger ya, narkoba. Nafza mungkin apa sih itu nafza? Sebenarnya sama saja. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Oke. Nah, kalau nafza itu singkatan juga dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bedanya hanya di bahan adiktif sama zat adiktif. Nah, kalau narkoba ini umumnya digunakan oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, kalau nafza itu digunakan oleh Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial. Nah, gimana caranya kalau misalnya ada masyarakat yang mau melaporkan diri ataupun yang mau ikut rehabilitasi? Ya,
kalian bisa melaporkan ke BNN setempat. Nanti di sana ada bagian rehabilitasinya. Atau kalian bisa juga ke Dinsos juga ada rehabilitasi sosial. Nah, bahkan sebenarnya yang paling mudah itu kalian bisa melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial, yang ditunjuk sebagai lembaga rehabilitasi sosial. Dan lembaga ini udah tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Jadi di seluruh Indonesia itu sudah ada namanya IPWL. Nah, kalau di Bangka Belitung ini kalau nggak salah kemarin ada 4 atau 5 ada IPWL. Seperti itu. So, jadi jangan takut datang buat ngelapor, karena rehabilitasi itu enak kok kegiatannya, sama kayak hari-hari Anda di rumah hanya saja. Kegiatannya terprogram agar nantinya ketika selesai rehab kalian bisa diterima masyarakat dan bisa melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan sewajarnya. Ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman kita agar kita semua terhindar dari penyalahgunaan narkoba gini Kak? Gimana sih caranya agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Ini sih tips dari saya sih. Menurut saya sih yang pertama itu adalah kita harus membentengi diri dengan agama. Karena dengan agama manapun pasti bakal melarang seseorang untuk melakukan hal yang buruk yang berdampak buruk baik pada fisik maupun kesehatannya. Terus yang kedua adalah selektif dalam hal memilih pergaulan. Ya, benar. Pergaulan sekarang ini wow. Terus yang ketiga adalah lakukan hal-hal yang positif. Banyaklah mencari kesibukan dengan melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya adalah nikmati waktu kebersamaan dengan keluarga. Banyak waktu bersama keluarga. Misal kau pulang sekolah, cengkramalah dengan orang tua. Misalnya yang pulang kerja, sudah punya istri, punya anak, itu banyaklah waktu luang bersama keluarga. Terus jangan pernah berani untuk mencoba narkoba. Awalnya itu, para pecandu itu karena mereka penasaran loh, karena mereka ingin mencoba-coba. Coba-coba itu ya dari siapa yang dimusuhin? Dari temannya. Dari temannya itu mereka diiming-iming dengan gratis. Ini coba aja nih, cicip aja dikit nih, besoknya dicicipin lagi. Nah akhirnya ketagihan lah dan mulai untuk membeli. Membelinya itu anak-anak pelajar yang mereka nyolong uang orang tuanya. Terus mereka melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan maling lah. Terus apa aja itu yang bisa, gimana caranya mereka bisa mendapatkan zat tersebut. Dan yang terakhir itu adalah impact masa depan. Ya tentunya tentang masa depan. Ya, narkoba itu bisa merusak masa depan. So jangan coba-coba untuk mencicipi narkoba. Jadilah generasi cerdas tanpa menggunakan narkoba. Benar sekali Kak, terima kasih atas waktunya Kak, telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang sedikit sini untuk berbagi sesama kepada teman-teman seputar tentang apa itu narkoba, apa itu konselor adiksi, dan apa itu rehabilitasi. Ya, itu udah tugas kita sebagai sesama manusia untuk mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam hal yang membuat masa depan mereka menjadi hancur. Semoga tayangan ini dan bincang-bincang kita pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman kita yang menonton di luar sana, khususnya masyarakat Indonesia yang memiliki kerabat ataupun keluarga korban penyalahgunaan narkoba bisa tertolong dan terbantu dengan adanya kegiatan rehabilitasi ini Kak ya. Baiklah teman-teman, cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa mengubah mindset teman-teman sekalian ataupun keluarga, khususnya masyarakat Indonesia yang memiliki keluarga atau kerabat dan teman-teman mereka yang sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Sampai ketemu dalam video selanjutnya dalam program Brosi, obrolan seputar informasi, edukasi, dan inspirasi. Bye-bye.